Jadi jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan kalimat syaitaniyah yang kadang-kadang diucapkan tidak masalah masuk neraka, toh juga orang beriman akan masuk ke dalam surga. Ini semua kalimat-kalimat teman-teman sekalian yang orang yang belum mengetahui bobot daripada apa yang dia ucapkan. Hati-hati teman-teman sekalian, perkataan yang kita salah dalam mengucapkannya itu akan berbahaya sekali, akan berbahaya sekali. Bukankah seseorang di antara kita sudah pernah saya jelaskan, kalau mengambil korek gas saja atau korek kecil dia membakar jarinya sudah sakit. Bagaimana kalau itu hanya hitungan menit, mungkin hanya detik saja. Bagaimana kalau seharian dia dikena dengan api, dia akan rasa luar biasa sakitnya, bahkan mungkin bisa meninggal gitu. Bagaimana dengan orang yang abadi di neraka? Apalagi orang-orang yang banyak menganggap remeh tentang masalah kekafiran, menganggap bahwasanya kafir itu nggak masalah. Toh juga orang kafir seperti sebagian orang liberal, atau bahasa saya lebih tepat lagi adalah para munafikin, orang-orang munafik yang mengatasnamakan dirinya Islam dan berlabelkan dengan liberal-liberal. Intinya mereka bernama-nama Islam tapi membenci Islam, mencari segala macam hal agar memojokkan Islam atau bahkan menyalahkan Islam. Ini saran kami untuk orang seperti ini, murtad saja sekalian, keluar dari Islam, daripada datang memprotes hadis Nabi SAW, memprotes ayat, mendukung orang-orang kafir. Akhirnya mereka pun masuk dalam kategori orang-orang kafir itu, dan neraka jahanam sangat luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam satu ayatnya bahwasanya Allah akan menggabungkan orang-orang kafir dan munafik dalam neraka jahanam. Jadi memang ini tidak boleh dianggap remeh, dan kufur itu adalah semua orang yang memungkiri apapun yang telah Allah titahkan atau perintahkan atau larang, ataupun sebagiannya gitu ya. Kita mengetahui bahwasanya kenapa orang muslim mengatakan Yahudi kafir. Tidak usah kita bicara kita dulu sebagai seorang muslim. Seorang Nasrani pun mengatakan Yahudi itu kafir. Apa sebabnya? Bukankah Yahudi itu juga beriman sama Allah? Bukankah juga dia beriman pada risalah Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya iya. Lalu kenapa Nasrani mengklaim bahwasanya orang Yahudi kafir? Hanya karena Yahudi menolak sebagian yang telah Allah perintahkan, yaitu mengimani adanya Injil dan adanya Isa alaihissalam. Maka sudah cukup divonis sebagai kafir. Dan kenapa kita yang mendapatkan predikat Islam? Karena kita mengimani apa yang Allah perintahkan, titahkan, dan apapun yang Allah larang, semuanya kita imani dari sisi Allah, termasuk mengimani Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan juga mengimani risalah baginda Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan risalah para nabi-nabi yang lain. Karena semua nabi-nabi punya agama yang sama, hanya Islam, nggak ada agama yang lain gitu kan. Memang cuma satu, inna dina indallahil Islam, nggak ada agama yang kedua. Siapapun yang menolak apa yang Allah titahkan atau sebagian darinya, maka cukup sudah dikatakan mereka kufur. Bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan sampai memungkiri satu ayat Al-Quran atau satu orang nabi yang telah diutus atau informasi yang sudah pasti disampaikan dalam dalil-dalil yang sahih Al-Quran dan sunnah, atau menghalalkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ini sudah cukup mencapai atau menyampaikan dia kepada kekufuran, maaf sebentar. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai menganggap remeh tentang masalah kekufuran. Dan kita tahu ada hukum al-wala wal bara dalam Islam. Al-wala artinya kita loyalitas kepada kaum muslimin dan semua orang yang beriman kepada Allah, dan kita bara, berlepas diri dari semua orang yang kufur. Dan yang kita benci adalah kekufurannya, sifat kekufuran yang ada padanya, perilaku yang salah dari seorang ahli maksiat, dan bukan fisik seseorang itu. Makanya hukuman datang pada penyebabnya adalah perilaku-perilaku mereka. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah neraka jelas memvonis orang-orang kafir ini akan masuk ke dalam api neraka. Dan kita harus yakin teman-teman sekalian, seyakin-yakinnya sebagai seorang muslim, semua agama selain yang diajarkan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW batil, salah, dan penganut selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kafir. Ini Allah SWT yang mengatakan. Bermula daripada ahli kitab. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir, kata Allah, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Jadi kita enggak boleh ragu dengan kekafiran mereka.
Dan harus kita yakin bahwasanya hanya agama ini saja yang benar, tanpa ada keraguan sedikit pun berhubungan dengan masalah itu. Dan ini akan membuka pintu maslahat besar. Kita akan akhirnya mendakwahi atau menjadikan mereka sebagai mad'u, orang yang mestinya didakwahi sehingga mereka menganut agama Islam ini.